Hai, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya, terkait percintaan dari tanggal 1 sampai 15 Juni 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana readingan ini misalnya nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ini energi umum, energi kolektif, bukan personal reading. Jadi tolong bisa bedakan. Kalau nggak resonate ya udah, berarti energi ini bukan untuk kamu. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke Taurus, kalau bisa kamu ikutin readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Oke. Percintaan zodiak Taurus dari tanggal 1 sampai 15 Juni 2021. Kita lihat bagaimana dari energi kartunya untuk Taurus ya. Situasi dan kondisinya. Oke, bagi saya shuffle kartu untuk Taurus. Ingat ya guys, namanya energi kolektif itu nggak mungkin semua orang resonate ya. Jadi tuh kalau nggak resonate nggak usah pada baper ya. Berarti ini energinya bukan untuk kamu, situasinya bukan untuk kamu. Karena ya tarot itu tuh sama kayak sio ya. Kamu tahu sio kan membacaannya misalnya sio ayam tahun ini peruntungannya bagus, tapi kan nggak semua sio ayam peruntungan tahun ini bagus ya. Makanya ini semua kembali lagi ke energi kalian masing-masing ya. Semua tuh seperti kayak gitu. Mau ramalan dari yang paling hebat lah ya, yang di atas saya lah, lebih profesional, tetap aja kalau namanya energi kolektif itu mungkin 2 bulan 3 bulan kamu cocok, mungkin aja 5 bulan ke depan ternyata energinya nggak cocok untuk kamu. Karena ya begitu energi kolektif ya, itu yang terbaca itu energi yang paling besar aja, yang paling kuat ya. Jadi paham ya, karena ya jujur ya banyak teman-teman yang kurang paham sama energi kolektif. Oke, thank you. Ini untuk Taurus. Dan ini bottom of the decknya ya untuk Taurus. Taurus, percintaan kamu dari tanggal 1 sampai 15 Juni 2021. Kalau aku lihat dari energi Taurus ya, kayaknya kalau untuk saat ini ya, kamu kayaknya kurang mau memikirkan soal-soal percintaan Taurus ya. Di sini kondisinya saya lebih ngeliat kamu tuh kayaknya pingin fokus untuk membuat diri kamu tuh berubah untuk sukses ya. Jadi saya lebih ngelihat sih di lain sisi nih ya, di lain sisi kamu menyukai seseorang ya. Saya lihat kamu menyukai seseorang, tapi memang kondisinya itu cintanya tidak terbalaskan ya. Tapi ya di sini nggak ngebuat diri kamu itu tertekan atau gimana ya. Sedih sih pasti ya, sedih ada, wajar. Namanya ya kalau penolakan atau tidak disukai dengan orang yang kita suka, pasti ada rasa sedihnya dong ya. Tapi nggak mau ngebuat diri kamu itu ya terlena dalam kesedihan gitu aja ya. Makanya di sini kamu tuh kayak memfokuskan, menyibukkan diri kamu terkait mencari rezeki. Supaya apa? Supaya kamu juga lupa dengan masalah tersebut ya. Kamu itu kayaknya persis banget kayak saya ya. Saya juga sama kayak kamu. Ketika saya sedih, misalnya saya putus dengan pacar saya pasti akan berbuat seperti demikian ya, dengan cara ya saya menyibukkan diri supaya saya juga bisa lupa dengan hal-hal yang berbau kesedihan kayak gitu ya. Itu dulu, kalau sekarang saya udah punya pasangan ya, amin, doain aja ya yang terbaik.
Nah, begitupun juga dengan kamu. Kalau saya lihat belum ada tanda-tanda orang baru yang datangnya, tapi saya lebih ngeliat energinya untuk kamu ini lebih kayak tercurahkan pikiran kamu dan hati kamu tuh untuk meraih rezeki kamu ya, untuk mencari rezeki, untuk meniti karir, membangun bisnis. Saya lebih ngelihat sih ke arah situ. Jadi kalau untuk soal percintaan, jadi kayak bisa dibilang ya, kamu kayaknya nggak mau jauh untuk berpikir seperti itu ya. Mungkin kayak kamu itu berpikir ya, ada masanya saya memikirkan percintaannya. Lagi pula kamu merasa tuh kayak yang baru ditolak, baru yang tahu dia udah punya pacar, atau bisa dibilang ya ternyata diem-diem dia ada orang yang dia suka ya. Jadi tuh ya, kamu juga sebetulnya ya butuh waktu ya untuk mencintai orang lain ya. Jadi ya mentang-mentang saya baru putus atau baru tahu dia nggak suka saya, ya nggak mungkin kamu tuh kayak yang cepet-cepet jatuh cinta dengan orang lainnya. Semua itu butuh proses, butuh waktu. Itu yang saya lihat sih. Tapi ya bagus juga menurutku ya, dengan cara kamu yang seperti ini, kamu jadi nggak terlalu galau. Soalnya kenapa ya, banyak orang banget ya, banyak banget ya orang, bukan beberapa tapi banyak sekali, ketika mereka menghadapi persoalan cinta ya yang menyakitkan, itu kebanyakan mereka itu kayak yang bisa dibilang itu ya stres ya, saya lihat ya, stres, gak nafsu makan ya, bawaannya itu kepikiran mulu, sedih ya, emosi jadi naik turun, pekerjaan berantakan ya, jadi kayak nggak punya semangat hidup ya, kayak gitu ada, itu banyak. Saya dulu tuh kayak gitu ya, itu zaman dulu ya, ya ibarat ya saya itu belum paham yang namanya grounding, healing ya. Jadi semacam kalau saya putus atau misalnya saya tahu orang yang saya suka nggak suka saya, itu pasti saya akan kayak gitu ya, ngedon, sedih, terus-terusan, galau. Tapi setelah paham yang namanya healing, grounding ya, semacam itu, saya juga ibarat juga berubah terus ya untuk menjadi lebih baik kepribadiannya tentunya. Ya tentunya saya juga sekarang semakin tahu ya, yang namanya cinta itu kan gak selalu terbalaskan. Yang namanya cinta juga pasti ada rasa sedihnya, sakitnya, semua itu tuh udah pasti ada. Makanya dari itu ya, saya senang dengan sikap kamu Taurus. Kamu bisa memilah dan menetralisir perasaan kamu ya. Ibarat ya, kamu tuh bukan orang yang terus-terusan galau ya, apalagi ngedon ya buat masalah yang kayak gitu ya. Kamu sedih ya, tapi kamu sedih juga kayak yang berpikir itu ya udah, sedih itu sewajarnya, nggak perlu terlalu berlebihan. Kalau memang ditolak dia nggak suka ya udah, mau gimana, jadi itu kamu jatuhnya ya udah terima gitu ya. Ya udah, jadi kamu tuh kayak udah mengikhlaskan dan fokusin dengan perkembangan pekerjaan kamu ya. Jadi di sini sih kamu main mental juga di sini ya. Jadi kayak yang lebih kayak yang bodo amatan gitu ya, gak mau memikirkan hal-hal yang sebelumnya. Dan kamu juga menyerahkan takdir ya. Kalau memang dia jodohnya kamu tuh, kayak kamu tuh berpikir suatu saat juga dia bakalan jatuh cinta kok sama gue, kalau dia memang jodoh sama gue ya. Ya namanya kan ya, mungkin dulu kamu juga udah pernah berusaha untuk ngedeketin dia ya. Tetap aja ya, namanya kita pingin berjodoh dengan seseorang juga harus ada usahanya. Tapi misalnya kalau udah ada usahanya, kayak kamu ini udah ngeusahain supaya dia suka sama kamu, supaya dia nyaman sama kamu, supaya ibaratnya dia maulah sama kamu, tapi kan tidak ada hasilnya ya, yang ada penolakan. Ya mau gimana, ibarat namanya jodoh kan emang perlu perjuangan, tapi setelah diperjuangin tidak ada itikat yang baik dari dia atau respon yang positif dari dia, ya mau gimana, kita juga harus mengikhlaskan ya, mengikhlaskan. Ibarat kalau memang dia nggak menyukai kita ya, toh jadikan hanya ini sebagai pedoman untuk kita semuanya ya, agar kedepannya ibarat ya jadikan pembelajaran ya. Namanya cinta, nggak semua cinta itu kan positif ya, pasti ada hal-hal sesuatu yang bikin kita sedih ya, seperti penolakannya. Jadi ya sedih itu wajar ya, tapi ya nggak perlu sampai berlebihan. Makanya saya seneng dengan sikap kamu yang kayak gini. Kamu sedih tapi kamu nggak terlalu melakukan hal tersebut, itu terlalu berlebihan. Oke, itu aja sih untuk kamu Taurus, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu
bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.